Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kembali kita hadir hari ini untuk membahas satu hal yang menarik sekali untuk kita bersama, untuk kemajuan negeri kita. Kali ini dengan setting yang agak berbeda, kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang menjadi tokoh di kampung kita, yaitu pertama Pak John Dalton. Selamat datang Pak John di studio kami. Kemudian satu lagi Pak Desa kita dari Sunukang-Oso, Pak Ferdinand. Selamat datang Pak De. Terima kasih. Baik pemirsa, bahasan kita hari ini adalah mengenai yang sering kita dengar, mungkin ada di antara kita yang sudah mendengar, yaitu konsep menabung berkomunitas. Diawali dari adanya permasalahan di kita, yaitu banyaknya sarjana-sarjana kita yang walaupun sudah lulus sekolahnya, mereka sudah punya ilmunya, tetapi masih menganggur. Betul ya, Pak John ya? Apa sebetulnya yang solusi yang kita bisa tawarkan kepada warga kita untuk masalah ini? Untuk itu, marilah kita sama-sama ikuti gambaran sedikit dari Pak John Dalton mengenai konsep menabung berkomunitas ini. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Ustadz Budi, Pak Desa, Ya, Pak Ferdinand. Mungkin sedikit perkenalan boleh, Pak John? Tema sore ini sungguh sangat menarik, tapi sebelumnya kita perkenalkan diri. Nama saya John Dalton, orang Tanah Sirah, suku Dalimo, Bapak orang Koto Marapa. Kemudian kalau pendidikan saya terakhir itu S1 Kimia Universitas Andalas, masuk 82, keluar 87. Kemudian saya berwira swasta, ada menemukan beberapa produk, termasuk mudah-mudahan pemikiran ini bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan pertanyaan Ustadz Budi tadi itu bisa kita coba pecahkan ini. Sepanjang ada kemauan, tapi tentu melalui kesepahaman atau kesepakatan bersama. Posisi ini saya hanya sebagai narasumber aja atau ide. Pertanyaan tadi, kalau nama metodenya benar, dana abadi komunitas. Dana abadi komunitas itu adalah sebuah gerakan mengajak menabung berkomunitas ke bank yang berlandaskan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Diharapkan produk akhirnya ijazah punya, uang tabungan punya. Kalau konsep ini sampai ke level nasional, insya Allah tahun 2045 Indonesia Emas itu tercapai insya Allah. Sekedar komparatif, nah, tentu ada komparatifnya, ada pembandingnya. Sampai saat kini baru mengambil satu pijakan di dalam lembaran negara mencerdaskan kehidupan bangsa saja. Turunannya wajib belajar 12 tahun. Karena itu perintah pembukaan Undang Dasar 45 dianggarkanlah oleh negara melalui kesepakatan DPR dalam bentuk APBN 20%. Kurang lebih 500 triliun banyaknya. Sekarang sudah berjalan tuh ya. Berharap terciptanya generasi yang cerdas, kuat, dan berkarakter. Namun realitanya masih ada bahkan banyak sarjana yang menganggur. Bak kata orang tua-tua kita minyak habis sampai kurang lama. Menjadi kenyataan tamat SD kah, SMP kah, atau SMA, bahkan perguruan tinggi. Kalau mereka tamat, ijazah punya, uang tabungan boleh dibilang nol. Padahal sesungguhnya seluruh anak didik, apakah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, bagaimanapun latar belakang orang tuanya, semiskin apapun, dia punya uang setiap hari berupa uang jajan nilainya lebih dari 1.000. Karena belum ada pembinaan yang intensif, bagaimana pembinaan intensif landasannya belum diambil, sehingga uang yang lebih dari 1.000 itu habis dikonsumsi seluruhnya. Matematisnya Y sama dengan C, otomatis Y kurang C sama dengan 0. Y itu adalah yield. Yield itu adalah itu dapat dari orang tua, penghasilan dia berupa uang jajan yang nilainya lebih dari 1.000. Dikonsumsi, di C kan semua. C Tentu itu consumption, C konsumsi ya. Andai kata
Tentu begitu posisi saya. Saya cuma menulis. Saya meriset ini sejak tahun 2010. Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan Ustadz Budi tadi. Melihat fenomena masih ada bahkan banyak sarjana menganggur. Pertanyaan saya dalam diri saya di kala itu tahun 2010, apa penyebab dan bagaimana jalan keluarnya? Kalau itu terjadi, tentu prihatin kita. Keprihatinan kita mungkin ketemu di anak, keponakan, orang kampung, suku, dan bangsa. Sedih dan prihatin kita. Setelah saya berjalan waktu, alhamdulillah, tertulislah sama saya tahun 2017, 7 tahun saya merisetnya. Lama sekali. Jadi konsep ini mengkombinasikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa dari sisi kemampuan Intelektual. iptek dan imtak, kurang lebih begitu ya. Betul. Jadi kemampuan mereka secara intelektual. Iya. Sementara yang satu lagi Memajukan kesejahteraan umum itu dari sisi Finansial. finansial. Mengedukasi. Oke. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Benar. Oke. Nah, jadi kita bicara obsesi saya atau dream team saya bertemu dengan presiden. Tapi kan itu jauh. Bagi ukuran saya jauh. Tapi sungguh pun jauh, kalau Allah mentakdirkan tentu sampai. Iya, betul. Mungkin kita mulai dari tingkat 2 dulu. Kota Sawalunto. Atau si Junjung. Atau Kan mungkin gitu kan? kita mulai dari sisi ini dulu Pak John. Dari sisi implementasi, dari sisi yang paling kecil dulu, yang paling mungkin kita bisa gambarkan kepada pemirsa kita. Artinya Kita ambil apa? contoh mungkin dari sisi misalnya ada satu sekolah dasar misalnya, kita bayangkan satu sekolah itu muridnya misalkan 200 siswa. Iya. Itu salah satu gambaran yang paling kecil yang mungkin kita bisa kasih gambaran kepada pemirsa kita. Nah, bagaimana kurang lebih gambarannya? Artinya saya tentu tidak mampu langsung ke sekolah. Dia punya orang tua namanya wali kota atau bupati. Kita beraudiensi dulu dengan pucuk pimpinan. Minta izin, hormat kita. Datang kita ke beliau. Sampaikan, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Bupati yang terhormat, Pak Wali Kota Sawalunto yang terhormat, kami ada sebuah pemikiran. Mohon izin, bolehkah kami utarakan pemikiran ini? Nama metodenya dana abadi komunitas, mengkombinasikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian implementasi atau test case-nya kita coba dengan siswa tadi. Sebenarnya ini kebutuhan atau konsep ini untuk manusia sejagat raya. Karena manusia dimanapun di negara ini perlu 2 komponen itu. Tapi kita mulai dari generasi namanya siswa. Kan begitu Ustaz Budi ya? Setelah diizinkan oleh bupati, wali kota. Artinya pun nanti ini tidak hanya terbatas dari sisi lingkungan sekolah atau siswa. Kita Tidak. bisa lakukan di komunitas manapun sebetulnya ini ya. Manusia. Pendek kata, Pegawai manusia. pun bisa begitu ya. Pendek kata, di sini kan kita sampaikan potensi ini. Komunitas siswa kah, mahasiswa, Baik. Ini nanti kita pegawai. bisa masukkan ke dalam deskripsi nanti. Iya, Bisa. pegawai, masyarakat, bahkan insya Allah selaras dengan visi misinya Pak Gubernur. Membangun Sumatera Barat, madani yang unggul dan berkelanjutan. Dalam misi beliau, membangun 100.000 milenial entrepreneur. Kalau cukup waktu, nanti saya uraikan ini. Pak D mungkin ada mulai pertanyaan. Rasanya Iya. udah mulai gatel kayaknya pengen nanya. Oke, terima kasih Pak Budi, Pak John. Baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdinand, Kepala Desa Sukangusu. Alhamdulillah baru dilantik 4 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Selamat. Jadi memang secara kita gambaran umum dalam bentuk desa Sukangusu 2 dan 3 lah paling tidak minimal. Inilah memang satu permasalahan yang ada saat ini di masing-masing desa. Kita tidak Ini real ya, problem real. memang betul-betul real. Karena kita lihat khusus untuk di desa Sukangusu saja, bahkan dari data yang kita miliki masih banyak masyarakat kita, anak-anak sekolah yang kesulitan di dalam jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP
maupun SMA sampai ke perguruan tinggi. Masih banyak yang putus sekolah. Kemudian setelah tamat SMA itu para orang tua masih terkendala dengan biaya. Bahkan kemarin itu berapa bulan yang lalu, alhamdulillah kebetulan di dalam satu kegiatan kita ketemu dengan satu keluarga. Kebetulan anak beliau berprestasi dan sang anak meminta kepada orang tua untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah, S1 paling tidak minimal. Tapi karena memang kondisi ekonomi keluarga waktu itu tidak memungkinkan, ditolaklah oleh Orang ibunya. Kebetulan saya ada di lokasi waktu itu, dalam satu kesempatan saya sampaikan, kalaulah anak punya prestasi dan punya keinginan untuk melanjutkan pendidikannya lebih tinggi, kalau saat ini dibayangkan mungkin tidak kebayang dengan biaya yang ada. Yang pasti yang satu, jalannya pasti ada, yakin insya Allah jalannya ada. Tolong berikan dukungan kepada anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat sarjana. Termasuk program kita di Desa Sukomoso juga, saya kemarin itu berkeinginan supaya bagaimana anak-anak siswa kita yang di Desa Sukomoso itu dapat bersekolah dan melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi dengan bantuan dana desa. Tapi karena regulasi kita tidak bisa memberikan hal itu, makanya pas kebetulan Pak John Dalton juga mengunjungi Desa Sukomoso waktu itu, terbesit keinginan dan ada niat, kemudian dijabarkan lagi oleh Pak John Dalton waktu itu kepada kami. Setelah itu berapa hari setelah Pak John datang, kita sampaikanlah hal ini kepada perangkat desa dulu yang pertama, kemudian nanti baru nyampe ke masyarakat, mulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa nantinya. Alhamdulillah kemarin itu kita mulai untuk dana komunitas ini, walaupun hanya skalanya kecil baru. Ya, kita mulai dari perangkat desa saja. Dengan tujuan yang pertama, karena kepala desanya merokok gitu kan. Nah, kita untuk memberhentikan merokoknya, rokok satu bungkusnya 25.000 kan. Banyak tuh. Banyak kan? Nah, sekarang kita coba menabung 10.000 sehari. Oh, besar tuh. Ya. Dengan tujuan nanti setiap tahun kurban kan, perangkat desa bisa berkurban dengan niat yang tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, perangkat desa nantinya juga mempunyai sapi. Sapi khusus. Seandainya nanti beliau sudah habis masa kerja selama 60 tahun, bisa diselesaikan. Bahkan insya Allah di bulan Januari ini setelah Pak Jen datang, kita beli sapi satu di bulan Januari dengan tabungan 10.000 per hari. Itu untuk menjadikan contoh kepada masyarakat bahwasanya ini bisa kita lakukan. Dan bahkan di salah satu dusun sudah disampaikan juga, untuk yang kondisi sakit saja saat ini itu sudah bisa dengan tabungan masyarakat tadi. Alhamdulillah. Nah, ini akan kita kembangkan nanti Pak Budi. Jadi artinya sudah mulai nyambung nih pemirsa. Dari Pak John Dalton ada konsep bahwa kita harus mulai menabung. Ya. Kemudian disambut juga oleh desa. Ya. Bahkan bukan cuma 1.000 ya. Kalau yang Pak John konsepkan 1.000 adalah 1.000 sehari. Ini bahkan 10.000 sehari pemirsa. Artinya sangat mungkin dilakukan dan sudah berjalan, sudah mulai berjalan. Alhamdulillah. Kemudian ditambah, ternyata berkomunitas. Dimulai dari perangkat desa. Dimulai dari perangkat desa pemimpin itu kurang yang lebih ada di wilayah itu. 20-an ya. Bergabung dia 20. Andai kata 10.000 berapa satu hari? Ya, 200.000 sudah sehari. Sehari orang. Untuk 20 orang, milik 20 orang. Supaya mengkelirkan, adakah uang itu ke John Dalton? Kan tidak ada. Tidak ada. Benar-benar pure saya menyampaikan gagasan saja. Ini untuk sekaligus mengkelirkan, jangan ditimbulkan fitnah. 1 bulan 6 juta, 1 tahun 72 juta, itu baru demplotnya 20 orang saja. Berapa penduduk di
Berapa penduduk di Selungkang Oso, Pak Desa? 1604. Andai kata kita diberi kesempatan lagi di hadapan para masyarakat, Ya, para bapak ibu yang terhormat. Seandainya kita punya ilmu dan punya uang, bagaimana kira-kira hidupnya Pak Desa? ya pasti masyarakat pasti sejahtera. Sejahtera. Sekarang kita paparkan, Ya, kita coba narasikan. ya, Menabung ilmu itu tentu ada landasannya. ya, Landasannya mencerdaskan kehidupan bangsa. ya, Tujuan akhir dunia pendidikan itu di dalam lembaran negara cuma dua. Imtak satu, iptek yang yang kedua. tadi kita Diharapkan sebutkan, ya. imannya teguh, takwanya punya. ya, Ilmu pengetahuan dikuasai, teknologi dikuasai. Kalau itu sudah teramalkan oleh masyarakat Indonesia melalui sosialisasi negara, sudah lama kita sejahtera. ya. Tapi di mana tersangkutnya, kita tidak kapasitas mengevaluasi itu. Ya, betul. Bagi si penulis tentu punya pendapat juga. Kita coba, mohon izin Pak Desa, kalau salah tolong diluruskan. Siap. Menurut kami yang bisa dipraktekkan, menurut kami ada 7 komponennya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tadi. Ya. Bapak Ibu, ada 7 poin nih. 1, adanya ilmu pengetahuan. Lahir manusia ke dunia ini laki-laki. Kalau dia beragama Islam, diazankan. Ilmu pertama diterimanya oleh simpul saraf si jabang bayi. Perempuan dikamatkan. Memori dalam otak manusia sejagat raya ini yang dianugerahkan Allah. Itu kesyukuran kita yang tidak henti-hentinya kepada Allah. Ya. Sungguh sangat besar. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi lalati. Yang kedua, adanya kejujuran dalam hidup. Ya. Ketiga, ada pengalaman. Keempat, ada keahlian. Kelima, tidak sombong. Keenam, ridho orang tua. Ketujuh, sabar dan istiqomah. Bapak Ibu, kalau ketujuh komponen itu kita amalkan dalam hidup sehari-hari kita, ditambah uangnya banyak, bagaimana kira-kira menurut Pak Desa? Sila sejahtera. Sejahtera. Sekarang bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya, rumus bakunya S kuadrat R plus M sama dengan KLB. Ya. Sedikit demi sedikit, rutin dilakukan, adanya pembinaan menghasilkan kekuatan luar biasa. Menjadi kenyataan 18 tahun dia merentang waktu dari SD sampai sarjana. Seorang dokter saja mencapai dokter spesialis 5 tahun. Ya. Demikian simpul saraf itu terbuka sedikit demi sedikit. Kecuali dia dapat mujizat dari Allah. Nah, itu tidak Itu perlu lain. pakai waktu. Iya kan? Ya, benar. Nah, kita bicara umum. Ya. Sedikit, tapi dia rutin. Adanya pembinaan. Walaupun dia dokter, mesti ada juga manajemennya. Artinya pembimbingnya. Itulah manajemen. Menghasilkan kekuatan luar biasa. Udah profesor. Waktu menabung ilmu itu sifatnya personality. Disimpan di kepala masing-masing. Sifatnya personality. Saya ajak menabung 1.000. Pak Desa 10.000. Lebih top. Lebih top. Ya. 1.000. Bapak Ibu, masyarakat Selungkang Oso. Ini ilustrasi. Misalkan ya. Bapak Ibu mampu nggak menabung 1.000 rupiah sehari? Menabung. Bukan menyumbang. Bukan mewakafkan. Bukan sedekah. Menabung. Kalau menabung hukumnya kembali kepada yang punya uang. Saya tidak berhak tentang uang ini. Saya cuma menyampaikan. Kalau bahasa agama mendakwakan. Dalam hal ini saya tidak minta upah dan tidak minta gaji. Kalau saya minta upah kategori saya buruh. Saya bukan buruh. Kalau minta gaji kategori saya pegawai. Saya bukan pegawai. Saya mencari ridho ilahi. 1.000 tidak berarti unity of power dibina oleh Pak Desa. Dibina oleh Pak Camat. Dibina oleh Pak Wali kota. Wali Kota. Dan masyarakat berkeinginan untuk sejahtera. 1.000 tidak berarti digabungkan dengan 1.600 orang. Berapa satu hari Pak Desa? 1.600.000 satu hari. Ya. 1 bulan kurang lebih 19 juta. 1 tahun kurang lebih Bisa 500 juta kurang lebih. Ya. Pertanyaan saya, pernah diperbuat itu Pak Desa? Belum. Andai kata Bapak Ibu yang terhormat, warga Selungkang Oso yang terhormat, diperbuat di Selungkang Oso. Tahun depan, alhamdulillah kata Pak Desa,
sudah terkumpul, lata kumpul piti di kita 500 jeti, kadipangan piti itu. Letak piti di dunia cuma 3 saja, dikonsumsi, di saving, atau diinvestasi, atau diusaha. Berarti membangun modal tuh Y sama dengan C plus S. Savingnya 500 juta milik warga Selungkang Oso. Mau dilarikan ke konsumtif? Boleh. Beli kerupuk? Boleh. Itu keputusan Bapak Ibu. Ya. Tetap berada di tabungan? Boleh. Atau buka usaha, kata orang Betawi. Jenis usaha yang disediakan Allah di muka bumi ini tidak terbatas banyaknya. Sesuaikan dengan ilmunya kita, sesuaikan dengan PT yang tasadio. Jadi tadi mohon diulang Pak John. Y sama dengan C plus S plus I. Ya, Y adalah yield. Y itu yield, pendapatan. Dari pendapatan kita saving. Saving S-nya 500 juta. C tadi konsumsi. Kemudian dikonsumsi boleh. Uang 500 juta dibagi beli kerupuk semua 1 truk dapat. Boleh kan? Boleh. Ada perlu melapor ke saya? Itu Nggak perlu. kesepakatan dari komunitas tadi lah. Kesepakatan yang 1.600 tadi dipimpin oleh kepala desa. Saya cuma memberi motivasi saja. Clear ya? Sementara I adalah investasi. Janganlah ke kerupuk, Pak John. Masa ke parui, Pak? Kalau Y sama dengan C, miskin lagi. Kita ingin sejahtera. Ya. Lari ke I. Kalau bahasa pemerintahnya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jenis usaha tidak terhingga banyaknya yang disediakan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Sesuaikan dengan ilmu kita, sesuaikan dengan PT yang tersedia. Misal kata Pak Desa, kalau kita tanam batang jariang, sia yang orang Selungkang yang tak kenal batang jariang, kenal seluruhnya. Pitis 500 jeti itu bara batang dapat Pak Desa. Banyak. Bisa enggak kira-kira 1000 batang? Bisa. Milik siapa? Milik warga. Milik warga Selungkang Oso. Pertanyaan saya, pernahkah dibangunkan pemikiran ini selama ini? Sekarang kita sudah punya contohnya yang sudah dimulai oleh Pak D. Sekarang Tadi sudah dimulai untuk berapa orang tadi Pak D? 20 orang. Tadi baru untuk 16 orang Perangkat desa ya. yang berangkat desa. Dan alhamdulillah Dari nanti sisi yang kecil saja sudah bisa berjalan. baru yang Iya. kecilnya. Nah, konsepnya menarik Pak John. Jadi konsepnya saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak John waktu pertemuan dulu ya. itu Iya. sudah terkonsep, dan saya pun sudah pernah melakukan secara pribadi dulunya di Iya. tahun awal dulunya. Cuman barangkali konsepnya belum menyebar ya kan. Iya, Baru dalam satu komunitas saja dulu. Iya. Jadi Berapa orang alhamdulillah, waktu itu? waktu itu masih Di lingkungan keluarga ya? lingkungan keluarga saja. Oke. Ya baru puluhan lah. Iya. Nah, itu sudah kita mulai. Tapi alhamdulillah sejak Pak Jan datang kemarin itu kita langsung start. Alhamdulillah. Kita start di awal bulan langsung, dan alhamdulillah nanti Januari kita udah punya satu. Salam dulu. Terima kasih, Baiknya, konsepnya Pak. udah diterima. Ya. Bapak Ibu, uang ada 500 juta, disepakati kita buat tanam jariang. Ya. Tentu bisa 1000 batang jengkol. Milik masyarakat Selungkang Oso. 1 tahun. 5 tahun ada 5.000 batang tanaman produktif. Bukan jengkol aja, tanaman produktif. Milik warga Selungkang Oso. Pertanyaan saya, adakah uang negara masuk? Tidak ada. Belum. Itu mandiri warga kan? Mandiri berdiri, warga. Andai kata Pak Desa, kita tularkan ke desa yang lain. Ada 5 desa di Selungkang, Kecamatan Selungkang, kita tularkan pemikiran ini. Ya kan? Kita tularkan, kita komunikasikan dengan baik. Diperbuat di setiap lingkup kita, di desa masing-masing. Sepanjang masyarakat yang dipimpin oleh Pak Desa atau Bu Desanya mau. Saya kan cuma memberi motivasi aja. Mau diperbuat di Selungkang Oso ada 5.000 tanaman produktif 5 tahun ke depan ya. Di Selungkang 2 ada 5.000 tanaman produktif. Di Selungkang 3 ada 5.000 tanaman produktif. Di Teratak Banca ada 5.000. Di Morklaban ada 5.000. Bagaimana kira-kira masyarakat
silungkang 5 atau 10 tahun ke depan Pak Desa, pasti sih. Ya, kita mulai dari yang kecil. Yang Tadi kecil dulu. sedikit demi sedikit tadi. sedikit demi sedikit rutin dilakukan. Oke. Kemudian Pak John, kalau kita lihat dari sisi perspektif masing-masing orang, Ya. contoh yang paling mudah tadi dari awal tadi saya bagi contoh mengenai siswa sekolah. Ya. Misalkan tadi contoh 200 orang Ya. satu sekolah. Ya. Mereka menabung setahun. Katakanlah satu orang berarti memiliki 365 55.000. ribu rupiah setelah selesai setahun sekolah. Iya. Ya. Tentu kesepakatan lagi tadi tuh. Kesepakatan lagi di antara orang tua dengan Iya. sekolah. Iya. Apakah setelah setahun itu akan diambil, dikembalikan ke pemilik Boleh. Yang uangnya, menabung yang menabung, atau diteruskan untuk kelanjutan menabung berikutnya. boleh. Kan sekolah SD misalkan 6 tahun kan, Iya. bisa jadi 6 tahun. Boleh. Atau untuk diinvestasikan misalnya kalau nilainya sudah cukup besar. Nah, itu Boleh. pilihan dari warga nanti. Boleh. Dari komunitas tadi. Ya. Nah, Jadi begitu Pak John ya? jadi konsep saya untuk pengertiannya siswa, kita tidak mengeksplor pemikirannya. Biarlah membantu orang tua aja. Setahun kemudian dikembalikan uang Yang S tadi ya? 360.000. Di S lari ke C, dibeli baju, tas dan seterusnya, meringankan beban orang tua tahun itu. Hmm. 3 anak tidak jadi masalah, 5 anak tidak jadi masalah. Untuk kelengkapan hidupnya menghadapi itu tidak ada masalah. Ya. Kalau satu sekolah, ya kan, mudah-mudahan sesudah ini atau dalam percakapan ini didengar oleh wali kota Salunto. Karena kita berada di lingkup Salunto, tentu kita sayang. Hmm. Iya kan, kita sampaikan ke lingkup kita dulu. Terdekat tentu di warga Salunto. Ya, ya. Pak Wali yang terhormat, Pak Bupati yang terhormat, potensi di wilayah hukum Bapak kurang lebih rata-rata di seluruh Indonesia 500 sekolah. Dibina oleh Bupati Wali Kota ke 500 sekolah. Bapak Desa, Ustadz, berkenan enggak kita mensosialisasikan ke sekolah-sekolah? Kita sosialisasikan ke sekolah. Setelah izin wali kota atau bupati, kita sosialisasikan. Diperbuat, misalkan, kalau Salunto tidak sampai 500, ini misal aja. Diperbuat ke 500 sekolah. Berarti sekota Salunto siswanya diharapkan tahun depan ijazah diterima, cerdasnya punya, uangnya ada. Saya yakin pemikiran ini akan melebar ke provinsi. Benar enggak Pak Desa ya? Betul. Didengar oleh Pak Gubernur. Landasannya jelas, Quran surat An-Nisa ayat 9, surat Tahrim ayat 6, kemudian pembukaan Undang Dasar 45, itu kan jelas. Teknik kerjanya jelas. Saya menyampaikan saya tidak megang uang, buktinya sudah diperbuat oleh Pak Desa. Adakah Pak Desa melaporkan nomor rekening ke saya? Tidak. Adakah uangnya perlu melaporkan saya? Tidak. Clear kan? Benar-benar memotivasi. Diperbuat di Salunto. Berarti akumulasi selang 1 tahun 35 miliar. Milik siswa sekota Salunto selang 1 tahun anggap 500 sekolah. Didengar oleh Pak Gubernur. Tentu diundang Wali Kota Salunto ke gubernuran. Pak Gubernur tentu diberitahu Bupati Wali Kota yang 18 orang lagi. Jadi 19 kabupaten kota, 19 Bupati Wali Kotanya. Tentu kita jadi narasumber, mudah-mudahan diundang oleh Pak Gubernur. Kita paparkan di depan Gubernur. Mantap kata Gubernur. Tolong kata Bupati Wali Kota, tolong kunjungi wilayah kami. Bersedia enggak kita diundang ke Pasaman, Ya. Pak Desa ke Pasaman, ke Agam, Pak Budi ke Agam, begitulah kira-kira. Pendek kata disampaikan kalau arahan dari gubernur, keinginan bupati wali kota, keinginan masyarakat, tentu tidaklah sulit menyampaikan konsep ini. Saya ketemu dengan Pak Desa aja 1 kali diperbuat. Pak John, saya dengar dari Pak, saya pernah di perbincangan sebelum ini, Ya. sudah ada contoh juga di tempat lain Pak John. Boleh diceritakan? Baik, saya lanjutkan dulu. 1 kabupaten kota 35 miliar.
Kalau 19 kabupaten kota dipimpin oleh Gubernur Sumatera Barat, Bupati Wali Kota sepakatnya, satu kabupaten kota 35 miliar. Kalau 19 kabupaten kota memperbuatnya, tentu mendekati 1 triliun PT anak didik se-provinsi Sumatera Barat. Saya tanya Pak Desa, Pak Budi, pernahkah diperbuat konsep ini oleh salah seorang bupati wali kota atau Pak Gubernur di negara Republik Indonesia? Ya, Sudah tentu pernah? itu dengan kesepakatan Pak John. Kesepakatan. Kalau semua sepakat dan kalau semua dikumpulkan, tidak ada yang dipakai untuk yang tadi yang C tadi, tidak ada yang dipakai untuk yang S tadi. Ya. Kalau ada sebagian di antara mereka yang memutuskan untuk menjadi S saja, artinya disimpan saja, setelah setahun diambil kembali, tentu tidak masuk dalam yang tadi. Ya. Begitu. Nah, itu Artinya kesepakatan apa? lagi. Artinya apa? Kalau memang belum ada, berarti kan produk ini natural. Natural kan? Dan benar-benar baru. Itulah gunanya kita sosialisasikan. Iya. Adapun jomplang, adapun ada yang menjalankan, ada yang apa, ada kontraproduktif, itu hal biasa. Sepanjang kita tidak melakukan pelanggaran hukum, orang memfitnah, bagaimanapun fitnah, dia akan terpental dengan sendiri. Ya. Tadi itu gambaran kalau itu semuanya dikumpulkan menjadi investasi. Belum. Sekian potensi besarnya kan begitu kurang lebih. Belum sampai ke investasi, sudah terjadi gerakan ekonomi yang luar biasa. Kenapa? Terakumulasi di bank. Ya, ya. Terakumulasi di bank, masyarakat meminjam uang di bank, likuiditas bank tinggi, Ya, betul, betul. otomatis suku bunga pasti akan turun. Kenapa? Likuiditasnya tinggi, uangnya banyak. Iya, iya. Tentu pergerakan ekonomi besar, walaupun oleh si pelakunya belum, masih ditaruh di tabungan aja. Pertanyaan saya, pernahkah diperbuat oleh salah satu Belum bank ada. di- Konsep ini baru Belum. baru didengar dan kita sekarang sampaikan kepada pemirsa kita. Pemirsa, ya baik. Pak John, contohnya tadi di mana? Jadi contohnya, waktu Pak Ali Yusuf wali kota tahun 2000, saya akan merisetnya tahun 2010. Baru terbukukan sama saya dalam bentuk PDF lah, kira-kira 17 halaman 2017. Menggelitik hati saya tahun 2010 itu, kenapa masih ada bahkan banyak sarjana menganggur. Ternyata kata kuncinya, kalau berdiri sendiri mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar 12 tahun, konsekuensinya pasti akan terjadi resistensi namanya pengangguran, karena modalnya tidak cukup. Ya. Sekarang modalnya cukup, ilmunya mumpuni, uangnya punya, dia cukup modalnya. Cukup modalnya, tentu apalagi distimulus oleh negara, tanpa distimulus oleh negara pun dia bisa mandiri. Iya kan? Dan dia berkolaborasi, siswa 200 orang, dia terjadi interaksi yang bagus, kerjasama yang bagus, teamwork yang bagus, terjadi kolaborasi yang bagus, iya kan? Lah terbangun basic itu. Bagaimana dia menghadapi globalisasi? Sangat mudah. Azas gotong royong sudah tertanam. Jadi di Solo Saling itu sudah pernah berjalan. Jadi waktu Pak Ali Yusuf, saya ilustrasikan ke Pak Ali Yusuf, kita satu alma mater di SMA Salunto, ya kan? Orang menerjemahkan sisi negatif waktu itu. Begitu saya ketemu dengan Pak Ali Yusuf malam-malam tuh, saya ceritakan, kita satu alma mater di SMA Salunto 700 siswa. Rata-rata membawa uang 10.000 setiap hari. Y sama dengan Y-nya, yield-nya 10.000. Tapi karena belum ada pembinaan, Y itu sama dengan C. Habis. 10.000 kurang 10.000, nol. Sekarang Pak Wali yang terhormat, andai kata saya diberi kesempatan, kalau bahasa agamanya diberi kesempatan mendakwahkan. Karena ini bukan agama, saya cuma memotivasi, andai kata saya diberi kesempatan memotivasi. Mau ke adik-adik membangun modal dengan cara apa? Menabung ilmu, tunjukin yang 7 komponen tadi. Menabung uang walau 1.000. 9.000 jajankanlah. Y sama dengan C. C-nya 9.000, S-nya 1.000. 1.000 tidak berarti menabung sendiri boleh. Sedikit uang, banyak rekening. 700 rekening tentu bisa habis di bank. Tapi itu pilihan. Saya tulis dalam tulisan saya. Atau pilihan berkomunitas.
Kalau berkomunitas 1.000 tidak berarti bergabung dengan Unity of Power, bergabung dengan 700 orang, Artinya satu rekening 700.000 satu hari. itu banyak orang dibandingkan Satu rekening, satu sekolah itu satu rekening dibandingkan 700 rekening. rekening siswa. Itu tidak efektif dan cenderung kenapa nggak tersentuh. Bagaimanapun manusia sudah level doktor aja mesti ada pembimbing, apalagi masyarakat namanya siswa. Manajemen tadi S kuadrat R plus M. M itu manajemen Ya. yang mendorong. Ya kan? Didorongnya. Satu hari 700.000, satu bulan 21 juta, satu tahun 250 juta. Milik siapa? Milik siswa SMA 1 Saulunto. Satu tahun Pak Wali. Kalau bicara gitu SLTA di Sumatera Barat 750 sekolah. SLTA aja nih. SMK, SMA. SMA 400, SMK 350. Dibina ke 700 sekolah. Satu sekolah di Saulunto 250 juta. Kalau dibina oleh Pak Gubernur, khusus uji coba lu Pak John, SLTA baik. Jadi Pak Wali waktu itu sudah menguji cobakan. Langsung dibikin edaran besoknya. Tanya ke Pak Deswanda. Dibikin edaran besoknya itu Pak Deswanda waktu itu Dignas ya? masih Dinas. Koperindak. Dibikin edaran bukan pemaksaan. Saya datang ke sekolah, saya datang ke MKKS, SLTP, SLTMA kan MKKS. Kalau SD kan SK3S kan gitu kan. Saya datang per kecamatan. Kemudian saya diundang ke sekolah, saya datang. Saya sosialisasikan sudah 74 komunitas terbangun. Selang 3 bulan mendekati 1 miliar milik komunitas itu. Kalau dihitung semuanya ya. Iya, ditotalkan. Ya, oke. Saya dapat report dari Bank Nagari. Saya tidak ada merekomendasikan Pak Wali karena bank daerah tentu di-store ke bank daerah. Namanya Dana Abadi Komunitas SD 01 Sawalunto, SMP 1 Sawalunto. Jadi masing-masing sekolah itu ya. Masing-masing otonom dia. Ya kan? Total sekolah itu 74. Ternyata iya satu sekolah misalkan ada 200 ribu sehari. Ya. Boleh tiap hari distorkan ke Ya, bank, ya, boleh mingguan itu kan teknis. Ya. Kemudian dibikin rekap supaya jangan ada dusta di antara kita kan. Dibikin rekap, apalagi sekarang pakai medsos, mudah kan. Ya, ya. Diflatkan 1.000. Kalau udah 100 hari, 100.000 masing-masing. Apa yang terjadi? Mendekati 1 miliar, bayangkan. Iya. Itu baru hitungan bulan. Kalau seluruh sekolah, di sini kan disampaikan, namanya untuk manusia kan, siswa dibina sama-sama siswa. Pegawai dibina sama-sama pegawai. Masyarakat melalui suku, melalui nagari tadi sama-sama masyarakat. Kan begitu kan? Pendekatannya komunitas itu. Petani sama petani. Kan begitu kan? Kalau konsep ini, Pak Budi, apa yang terjadi? Sayang, saya setelah itu bercatur, kalah beliau. Sayang pemerintah berikutnya, entah di mana saya tidak tahu, saya tidak pernah dilibatkan lagi. Sayang tidak lanjutkan. Artinya itu dikembalikan lagi lah ke masing-masing komunitas Ya. untuk ada yang meneruskan atau tidak kita tidak ikuti gitu ya. Kenapa Pak John, ya? pemerintah itu tidak mengeluarkan edaran lagi? Nah ini pentingnya pemerintah. berperan Kalau di sini. seandainya tidak ada edaran, tidak mungkin saya turun ke lapangan. Betul. Saya masyarakat kok. Betul. Saya sudah berbaik, dinegatifkan, lebih baik kita tidak berbuat. Berbuat baik pada paduai, berbuat jahat sekali jangan. Kan begitu kan? Demi Allah nih, demi Allah, mak-mak, baik di Selungkang, di Morklaban maupun di Selunto, bahkan di Telawi, Pak John, konsep menabung dulu, jalankan lagi. Saya jawab, kalau komandan kita mengizinkan, saya akan turun. Tapi kalau diam, entah di mana salahnya, saya kan tidak tahu. Artinya dari segi akuntabilitas pengelolaan dananya itu tentu perlu Komunitas. dibicarakan bersama. Iya. Dan peran pemimpin sangat berperan di sangat situ. berperan. Supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terjadi
kesalahan dan seterusnya. Gitu ya, Pak Joni? Kemudian oleh pihak perbankan supaya jangan ada misleg di dalam komunitas, itu saya di-report setiap bulan. Bahkan dalam 15 hari sekali, karena banyak sekali kan di-report oleh Bank Nagari. Ibu Dani yang mereport saya. Sampai ke WA saya kirim langsung ke Pak Ali Yusuf, waktu itu wali kota. Saya kirim. Kemudian melebar ke si Junjung Pak Yuswir. Pak Yuswir, Di Si Junjung pun Si sudah berjalan Junjung, berarti ya? 3 bulan berjalan dari mendekati 500 sekolah dari TK, PAUD, SD, SMP, SMTA. Sayang berjalan 3 bulan, itu kepala sekolahnya mutasi dan pensiun 80%. Hanya 24 komunitas itu mendekati 250 juta. Tapi sayang bupati sekarang tadi mana lah gitu saya. Mungkin Ya. perlu kita bersama-sama. Tentu kita perlu lihat, perlu evaluasi, kan sudah Evaluasi, berjalan. ya. Sekarang Di kita Padang tinggal Panjang, di Padang kembangkan. Panjang, Nah, di Padang berjalan gitu, Panjang, Pak. saya diundang oleh staf ahli Pak Fadli Amran, wali kota Padang Panjang. Saya paparkan di depan seluruh kepala sekolah. Ada 2 sekolah membangun. SD 1 Padang Panjang Timur. Ibu Kanelis, kan saya sebut alamatnya, bukan omong kosong, boleh dicek and recheck kan. Kemudian SD 12 Ibu Darmanis, SD Negeri 12 Padang Panjang ya? Padang Panjang. Itu diflatkan aja 1.000, tidak perlu diproduktifkan. Sayang, maaf lah gitu. Ini boleh didengar, kan ini zaman era keterbukaan. Dikunjungi oleh kepala dinasnya Pak Tabrani, disampaikan ke ibu tuh, itu tidak wajib dijalankan, itu kan melemahkan. Ditelepon saya oleh ibu, Bu, apa itu ndak terancam ibu nanti? Saya kan demi Kembali ke komunitas lagi. komunitas, Selama komunitas itu menyetujui, harusnya nggak ada masalah. nggak ada masalah kan. Karena tidak ada paksaan. Nggak ada paksaan, kan? Tidak ada Kemudian paksaan. oleh ibu tuh saya dimutasi, kalau gara-gara ini, aduh, nggak bagus kan. Iya. Saya berharap siswa saya Pak John, ilmunya dapat, uang tabungannya ada, ringan beban orang tua. Waduh, simpati saya ibu dengan Ibu Kanelis itu. Ibu Kanelis dipatahkan. Sekarang mungkin ada solusi sebetulnya Pak John. Kita bisa pakai konsep keterbukaan supaya lebih akuntabel begitu ya. Ya, Contoh nih, saya bagi contoh Pak John. Kita pakai misalkan di WA. Di WA itu ada yang sekarang, dulu kan kita biasa pakai grup WA kan ya. ya. Sekarang sudah ada fitur baru tuh Pak De. Community namanya. Community itu satu tingkat di atas grup, berisi grup-grup tadi. Jadi bisa digabungkan menjadi community, dan mungkin bisa di-create dibuat lagi satu grup baru di dalam komunitas itu mengenai laporan keuangannya nanti, sehingga bisa semua terbuka. Itu teknis ya Pak John, Baik. bisa dilakukan. Ini saya Artinya bisa bagi Pak, contoh ini gitu kan ya. live kita terbuka ya. Kalau terdengar oleh beliau-beliau itu menjadi tersinggung, saya siap mempertanggungjawabkan. Dan saya menyampaikan aktual. Dan saya tidak pengertiannya menegatifkan dirinya. Artinya menyalahkan seseorang berdasarkan fakta. Kan begitu kan? Dan kenyataannya realita bukan saya yang megang uang. Ya terpulang kepada masing-masing komunitas Masing-masing. lagi. Karena kan di situ kan ada kesepakatan ya, kesepakatan antara komunitas tadi. Sudah bikin komunitas, sana kita bicarakan Ya. laporannya, pertanggungjawabannya nanti. Itu Betul, kan betul ada. Betul. Itu hanya adanya di komunitas tadi. Ya. Dan peran pemimpin tadi. Para pemimpin Ini tadi. kita sudah Pemimpin punya itu- contoh nih pemirsa. Iya. Iya, pemimpin itu mengayomi kan. Iya. Jadi menertibkan kalau ada menyimpang, dengan direport oleh bank kan terbaca tuh. Nama gerakannya Dana Abadi Komunitas, itu nama gerakan. Iya. Komunitas apa? SD 01. Komunitas apa? Warga Selungkang Oso, perangkat Selungkang Oso. Kan itu nama komunitas. Iya. Ya kan? Tidak ada saya di sana. Kan tidak ada di sana. Tidak ada. Bicara kalau sukses di Saulunto untuk siswa tadi, sukses di Sumatera Barat,
terdengar oleh Pak Presiden. Tentu diundang kita ke Hmm. istana. Tolong paparkan di depan sidang kabinet. Ya yang mudah-mudahan terdengar. podcast kita ini didengar, kan kita sudah buat dari sebagai konten ini. Ya. Mudah-mudahan didengar oleh banyak orang. Didengar banyak orang. Sama. Artinya apa? Kita siap mempertanggungjawabkan dan siap kita mempresentasikan, siap dibedah, kan begitu kan? Nah, dipanggil Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota, mudah-mudahan kita jadi narasumber, diundang pula ke istana. Tolong sampaikan di depan sidang kabinet yang terhormat. Oleh Presiden tentu diundang menteri yang terkait, diundang gubernur yang 38, diundang Bupati, Wali Kota yang 514 kabupaten kota. Tolong paparkan. Kalau Pak Desa pandai memaparkan, tentu Pak Desa memaparkan. Baik Pak Presiden yang terhormat, sebenarnya konsep sudah ada sejak tahun 45 dalam pembukaan Undang Dasar 45. 4. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan secara umum, membantu ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Kan begitu kan? Sayang baru diambil satu aja. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru menabung ilmu saja. Kan gitu. Kalau Pak Presiden mengambil mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan secara umum, disejalankan, tentu menabung ilmu terjadi. Ada 7 komponen tadi, boleh ditambah, boleh dikurangi, kan gitu kan? Dan menabung uang, memajukan kesejahteraan umum, disejalankan. Tentu produk akhirnya ijazah, kalau di anak sekolah ijazah punya, uang ada. Kalau di masyarakat cadik punya, cerdasnya punya, Pitiedo. uang ada, pitiedo. Tentu mereka distimulus oleh negara. Gimana kehidupan bangsa dan negara 5 atau 10 tahun ke depan, Pak Budi? Ya sejahtera. Mantap, kata Presiden melalui telaahnya, staf ahlinya banyak. Kita siap dibedah kan? Diambil putusan, wajib belajar 12 tahun, diiringi dengan menabung 12 tahun, kata Presiden. Tentu kita jadi staf kampanye beliau atau narasumber beliau, minimal 500 tenaga. Benar dah? Ya. Kita bawa orang Silungkang terutama dulu sebagai narasumber. Ya, ya. Minimal 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pak D di Sulawesi, persisnya kabupaten itu. Baik. Yang merintahkan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Pak D enggak usah mikirin ongkos, negara yang bayar. Pak D cuma mengecap saja. Pak De, Ya. sebelum kita lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan lagi atau tambahan dari Pak De Ya, barangkali gini. dari sisi yang sudah mempraktekkan nih. Ya, barangkali gini, yang perlu yang pertama sebelum saya melaksanakan kebijakan yang saya ambil kemarin itu kan hanya sebagai ajakan. Ajakan. Ya, sebenarnya semua itu kan ajakan yang pertama. Kemudian transparansi antara pimpinan, ya kan? Ya, saya kan pimpinan dari desa, menyampaikan ke perangkat desa dulu. Ya. Yang perlu kita ambil contoh hikmahnya adalah segala sesuatu itu Harus transparan. harus kita coba dulu. Oke. Ya, kita coba dulu. Benar. Ya, kalau tidak kita coba, kita tidak tahu rasanya kan. Hmm. Ya, kita coba dulu. Apapun kemungkinan yang akan terjadi itu bisa diminimalisir nantinya. Nah, yang pasti kita harus wajib mencoba dulu. Kita coba sejauh mana perkembangan yang bisa kita ambil dari apa yang kita laksanakan. Ya. Walaupun Kemudian dikawal bersama ya. dikawal bersama. Itu Yang pasti kuncinya. itu. Kemudian transparansi dari pembukuan keuangannya, ya kan? Yang pegang juga nanti bukan kepala desa kan, yang pegang nanti mungkin kita ambil dari komunitas tadi. Iya, disepakati Ya. siapa gitu ya. 2 atau 3 Disepakati. ya. Siapa? 2 atau 3, Ya, spesimennya. satu spesimennya untuk bank kan, ada 2 orang. Ya. Ya, itu kita ambil. Ya. Yang pasti nanti rekening korannya keluar terus. Ya. Ya, ada pengambilan, ada penarikan atau sebagainya, ada Atau pemasukan. Masukan. Tetap. Jadi kita lihat itu aja udah clear, Ya. tidak ada masalah. Ya. Jadi memang betul kata Pak Jen tadi, nama Pak Jen tidak ada di dalam rekening. Tidak ada. Memang yang saya alami seperti itu. Dana yang saya ambil adalah dana dari sumbangan dari masing-masing perangkat. Sumbangan maksudnya gini, menabung. Bukan sumbangan. Bukan sumbang, menabung. Menabung. Ya, Jadi ini bukan sumbangan, Bukan. bukan sedekah, Bukan. Bukan wakaf. bukan wakaf, Bukan bukan wakaf. apa, tapi menabung. menabung.
Kalau sumbangan itu beda lagi nanti. Butuh hubungan. Butuh hubungan nanti. Kalau yang tabungan tadi itu akumulasi dihitung terus setiap bulannya. Ya. Pelaporan setiap bulan. Ya. Ini masuk bulan ke 3 ini. Maaf Pak Desa. Ya. Kalau boleh nih, Ya. kalau boleh beri nama. Ini untuk sebuah gerakan. Ya. Karena bagaimanapun uang itu kan disetorkan ke bank. Ya. Bank itu wajib melaporkan ke Bank Indonesia. Ya. Wajib. Ya kan? Diberi nama kalau disepakati. Ya. Kalau tidak ya terserah. Ini kan sebuah nama. Ya, sebenarnya. Yang penting kan gerakan yang kita ambil. Ya. Andai kata namanya disepakati, Dana Abadi Komunitas Perangkat Desa Selungkang Oso, Dana Abadi Komunitas Masyarakat Selungkang Oso, Ya. Dana Abadi Komunitas Perangkat Selungkang 2, 3 dan seterusnya. SD 01 dan seterusnya kan begitu kan? Disetorkan ke bank syariah atau umum itu pilihan. Ya. Misalkan Bank Nagari. Bank Nagari itu wajib melaporkan ke Bank Indonesia. Ya, ya. Wajib. Akan terbacalah, walaupun pakai sandi, akan terbacalah sebuah gerakan yang luar biasa dari Sumatera Barat. Ternyata diteropong dari kota Sawalunto. Kan begitu kan? Ya. Perkuat fundamental ekonomi, ini narasi aja. Perkuat fundamental ekonomi bangsa. Cara membela negara demi kejayaan bangsa dari jalur ekonomi dengan menggunakan mekanisme perbankan. Kita setorkan ke bank dengan gerakan dengan akronim yang sama terlapor ke Bank Indonesia. Positif kata orang pusat. Karena presiden setiap hari melihat itu, cadangan devisa di Bank Indonesia. Diutus Menteri Keuangan tiap hari. Cadangan devisa kita merah, jambu air atau hijau. Terbaca sebuah gerakan. Ada enggak utusan Jakarta ke Sawalunto? Tidak. Ada kan? Yang dari Kalau terjadi Ya. ini kan, siapa yang dicari? Tentu pemilik komunitas rekening. tadi Tidak, dari bank. tidak. Yang dicari dulu Pusek Jalo, kumpulan ikan, wali kota. Tidak ada terbaca John Dalton, tidak ada terbaca komunitas, tidak ada. Yang dapat nama wali kota Sawalunto. Pak Wali, mantap gerakan Pak Wali. Tolong tularkan ke seluruh wilayah. Itu instruksi dari Presiden. Iya kan? Kalau diperbuat di seluruh Indonesia, bisa kuat enggak fundamental kita? Insya Allah kuat. Insya Allah. Insya Allah kuat. Gitu. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu, Pak. Yang Pak kecil John. dulu. Mimpinya boleh besar. Mimpi Mimpi boleh besar sekali nih kita punya mimpi Mimpinya, besar. garis lurus lah. Sekarang Ibarat kita garis lurus. kita perlu mulai dari yang kecil. Sudah ada contoh. Contoh. Jadi pemirsa sudah ada contoh. Tadi juga sudah diceritakan Ya. banyak contoh di tempat lain. Ya. Silahkan disimak. Kalau perlu video ini diulang lagi, diulang-ulang, dilihat di mana ada yang mungkin perlu ditanyakan Baik. atau yang mungkin perlu ditambahkan. Baik. Silakan masukkan di dalam komen. Ya. Kita punya komen di dalam konten ini. Silakan komen di situ. Dan sebelum kita ini sudah hampir 1 jam, Pak John, Baik. mungkin bisa ada ditambahkan lagi. Baik. Saya singgung sedikit. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Gubernur. Sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu. Sebenarnya kita ingin mencoba di Selungkang. Hmm. Di Selungkang ada tulisan sekitar 1,5 tahun yang lalu, Roadmap Selungkang tahun 2030. Hmm. Artinya bercita-cita kita tahun 2030 sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, Dunsana Ambo, Sanagari, Nagari Selungkang yang kita hormati di seluruh dunia. Andai kata kita contoh Desa Selungkang Oso, kita dekatkan nagari, di dalam nagari itu ada 5 suku. Dalam suku itu ada kampung namanya 18 kampung. Satu kampung, karena jumlah penduduk orang Selungkang di seluruh dunia kabarnya kurang lebih 50.000 orang. Ya. Satu kampung, misalkan kampung Melayu, kampung Patas, kampung Kutianyi, diperbuat di kampungnya masing-masing. Diajak membangun modal.
membangun modal, menabung ilmu, dan menabung uang. Rata-rata dalam satu kampung itu tidak kurang dari 1.000 orang di seluruh dunia. Dipanggil melalui medsos. Yang jauh mendake, yang dake merape. Basamu membangun nagari, basamu mangku menjadi. Dibuka dana abadi komunitas Kampung Melayu, Silungkang, Sumatera Barat. Dana abadi komunitas Kampung Patas, Silungkang, Sumatera Barat. Kala pambalinya bergerak. 1.000 tidak berarti. Kampung Melayu, 1.000 orang, 1 juta sehari, 360 juta, 1 tahun milik Kampung Melayu. Berarti Y sama dengan C plus S-nya 360 juta milik Kampung Melayu. Dengan adanya 360 juta, bisa ndak membangun usaha? Tentu bisa. Jenis usaha yang disediakan Allah di muka bumi ini tidak terbatas banyaknya. Sesuaikan dengan ilmu kita, sesuaikan dengan PT yang tersedia. Kalau kita ambil lagi contoh tadi, kalau kita tanam warga Kampung Melayu, kita tanam batang jariang, takak 1.000 batang. Kalau 18 kampung memperbuat, ada 18.000 tanaman produktif berdiri di Selungkang selang 1 tahun. Selang 5 tahun ada 90.000 tanaman produktif berdiri di negeri Selungkang. Pertanyaan saya, ada uang negara turun? Nah, itu mandiri. Belum. Dengan hadirnya 5 tahun ke depan 90.000 tanaman produktif, bagaimana pandangan seorang wali kota terhadap konsep ini atau terhadap orang Selungkang? Bagaimana kira-kira? Jadi ini terpulang kepada pimpinan nagari Ya. dan pimpinan masing-masing kampung. Kampung. Nah, ini kita mengajak berarti ya, Betul, Pak John ya, mengajak. perangkat nagari kita dan seluruh pimpinan di kampung kita masing-masing, di nagari kita Silungkang. Baik. Untuk membikinkan ini untuk sebab kalau tidak ada dorongan dari Stakeholder. dari pimpinan Pimpinan. komunitas, Ya. ini tentu sulit untuk bisa dilaksanakan. Benar. Seperti contoh tadi di Silwangoso tadi, karena desanya sudah Oke. mendorong, bisa berjalan. Jadi- Nah, ini yang kita perlu Baik. jalankan. Kalau konsep ini 5 tahun ke depan ada 90.000 tanaman produktif milik warga Selungkang di seluruh dunia, pemiliknya, yang terhimpun di 18 kampung. Bagaimana pertanyaan saya ke Pak Budi, bagaimana pandangan seorang gubernur, datang gubernur ke sini? Mantap Pak D, Pak Budi, mantap. Masyarakat Selungkang mantap. Apa yang bisa dibantu, kata Pak Gubernur? Terserah Pak Gubernur. Bikin jalan silahkan. Bikin irigasi silahkan. Kalau beliau mau pulang, Pak Gubernur yang terhormat, kami ada pesan satu. Mohon izin Pak Gubernur. Di tangan Pak Gubernur ada 1.200 nagari di Sumatera Barat. Mohon kiranya diinformasikan ke 1.200 nagari itu studi banding ke Selungkang. Laku ndak ale-ale Selungkang. Iya. Diperbuat di Itu efek samping tuh. efek Ah, samping, iya. wisata tanpa modal. Diberbuat ke 1.200 nagari di Sumatera Barat. Satu nagari ini kebetulan 18.000. Anggap 5 suku aja, 5.000. Kalau 1.200 nagari, 6 juta tanaman produktif berdiri di negeri selingkar Sumatera Barat selang 1 tahun. Selang 5 tahun ada 30 juta tanaman produktif milik masyarakat nagari selingkar Sumatera Barat. Ada uang gubernur atau APBD-APBDN turun, Pak Itu Budi? semua mandiri. Belum ada. Menarik Pak John. Apa jadinya? Bagaimana prospektif warga Silungkang tahun 2030 insya Allah tercapai roadmap-nya. Bagaimana prospektif visi misi Pak Gubernur membangun Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Kita mulai dari kata unggul. Unggul itu terkait dengan manusia. Manusia unggul itu uang ilmunya ada, uangnya punya. Boleh kategori unggul kan? Sebelum membangun Sumatera Barat, ada misi beliau membangun 100.000 millennial entrepreneur.
Kita kunjungi milenial yang jumlahnya 100.000 orang tadi. Mohon izin Pak Gubernur, di mana alamat milenial yang 100.000 tadi? Kita ajak adik-adik milenial, mau ndak membangun modal? Membangun modal, menabung ilmu, tunjukin yang 7 komponen tadi. Membangun uang Rp1.000, kira-kira mampu ndak milenial menabung Rp1.000? Menurut Pak Desa mampu ndak? Ya. 1.000 tidak berarti unity of power bergabung dengan milenial yang jumlahnya 100.000. Itu kan fakta tertulisnya begitu, kata Gubernur kan. 100 juta satu hari, 1 bulan 3 miliar, 1 tahun 36 miliar, milik milenial se-Sumatera Barat selang 1 tahun. Dengan adanya 36 miliar, bisa nggak membangun kalimat berikutnya, entrepreneur? Bisa nggak membangun entrepreneur? Tentu bisa. Jenis usaha berpulang kepada mereka. Sesuaikan dengan ilmunya, sesuaikan dengan PT yang tersedia. Misalkan dibangunnya ayam potong, bisa membangun 100 kandang ayam. Satu kandang ada 3.000 ekor. Kalau 100 kandang ada 300.000 ekor ayam milik milenial. Ada uang negara turun, Pak Budi? Pak Nisa? Belum. 1 tahun. Selang 5 tahun ada 1.500.000 ekor. Bagaimana perspektif milenial Sumatera Barat ke depannya? Jadi ini sebuah mimpi yang besar, Pak John, Pak D. Ya. Saya lanjutkan. Oh, mantap milenial, kata Pak Gubernur. Bukan mantap lagi Pak Gubernur. Tulisan Pak Gubernur yang kami jalani, kebetulan Pak Budi menunjukkan ke kami. Menunjukkan jalannya. Tentu kita mulai dulu Pak John. Kita mulai dulu dari yang kecil. Oh, iya. Jadi mimpi besar, sebesar apapun mimpi kita bisa bayangkan. Ya. Sebesar apapun, setinggi langit. Itu kata orang tua kita kan. Betul. Kita Tapi mimpi kita- setinggi langit. Kita mulai Tetapi dari sekarang kita sudah bahas nih bagaimana implementasinya. Ya. Nah, kita perlu masukan nih dari pemirsa nanti Pak John. baik. Nanti tolong masukkan pemirsa di komen apa-apa pertanyaan, apa-apa yang menjadi masukan. Kita bahas di dalam perbincangan di komen nanti, dan mungkin di sesi berikutnya Pak John. Kita sudah hampir 1 jam nih. Kita Saya close dulu. Saya boleh close. closing, silakan. Kaget Pak Gubernur. Visi misi Pak Gubernur sungguh sangat besar. Membangun Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan. Dijemput bola itu. 100.000 milenial selamat. Sekarang dibangun Sumatera Barat, membangun Sumatera Barat berarti 5,7 juta. Sudah dimulai siswa 2 juta. Sudah dimulai nagari tadi, 1 persukuan tadi. Pendek kata, terinformasikan ke 5,7 juta jiwa Di rakyat Sumatera Barat. Tercapai enggak dream teamnya seorang Buya Mayeldi, Madani? Insya Allah tercapai. Pertanyaan saya, apa itu Madani? Sepengetahuan saya, mohon maaf Pak Gubernur, kalau salah tolong diluruskan. Madani itu peristiwa di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, belum bernama Madinah Al-Munawwaroh. Rombongan Rasulullah disebut kaum Muhajirin. Kaum yang ada di kota Yasrib disebut kaum Ansor. Dibina kedua kaum ini di Rasul. Rasul membina. Apa yang dibina? Agamanya, akhlaknya, budi pekerti, taat hukum, ekonomi, dan seterusnya. Terbangunlah tatanan yang damai. 12 tahun hijrah pertama kalau tidak salah dalam sejarah ya. Dibina itu. Sudah terbangun tatanan masyarakat yang damai itu, digantilah kota Yasrib itu dengan namanya Madinah Al-Munawwaroh. Didoakan oleh Rasulullah menjadi kota terdamai di dunia, menjadi kenyataan dunia mengakuinya. Kota terdamai di dunia internasional adalah Madinah Al-Munawwaroh. Tatanan masyarakat itu disebut Madani. Sekarang diambil oleh Buya. Kalau konsep ini disinergikan, diselaraskan dengan visi misi beliau. Mohon izin Buya. Mohon izin Buya. Mohon izin Pak Gubernur. Diselaraskan ini tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Paling timnya aja dibantu. Itu pun sudah tugas negara kan. Membantu mensosialisasikan. Iya kan? Kita pun tidak meminta. Kalau dibantu kita terima. Kalau tidak kita akan tetap menyampaikan ini. Dakwah kan. Diperbuat.
Apa yang terjadi? Tercapailah Madani itu. Kalau dream team ini tercapai, terdengarlah oleh Pak Presiden yang terhormat. Diperbuat di setiap provinsi di Indonesia, di setiap kabupaten kota di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana kira-kira Amin. Indonesia Mudah-mudahan terlaksana. 5 atau 10 tahun yang ke depan? Pak Presiden yang terpilih, mohon izin Pak Presiden, mudah-mudahan jadi catatan. Diperbuat bagaimana perspektif Indonesia 5 atau 10 tahun ke depan. Insya Allah doa mendoakan tercapailah baldatun toibatun. Itulah walaupun cita-cita ghafur. dari pendiri bangsa kita. Betul. Mudah-mudahan. Saya tutup kesimpulannya kalau sampai ke Indonesia 3 kesimpulannya. Pertama, moto memikirkan hari esok dengan tidak meninggalkan pekerjaan hari ini. Apapun profesi kita kerjakanlah. Kemudian jangan lupa hari esok dengan menyisihkan uang Rp1.000 minimum. Digabungkan dalam satu komunitas RT kah, RW kah, desa kah, kampung kah, siswa kah, mahasiswa kah, milenial, dan seterusnya. Digabungkan dalam satu komunitas, simpan ke bank, bentuklah pengurus oleh komunitas itu, kita gapai cita-cita bangsa. Kebersamaan itu adalah kekuatan. Cita-cita bangsa menurut saya Pak Budi, menurut saya Pak D, 3 minimal. Kalau salah tolong diluruskan. 1, terciptanya generasi yang cerdas, kuat, dan berkarakter. Jadi, yang kedua, tumbuhnya kekuatan dan ketahanan ekonomi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Punya uang dia. Poin 1, 2 terpenuhi. Cerdas punya, uang punya. Insya Allah yang ketiga, meningkat harkat dan martabat kita sebagai bangsa. Kalau bahasa hukumnya, membantu ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, didengar kata kita oleh para petinggi Bangsa dunia, bangsa lain. Sayang, saya tadi tidak tersampaikan komunitas mahasiswa, mungkin di lain Mungkin di waktu. lain waktu kita bisa bahas. Apa ciri-cirinya cita-cita bangsa itu tercapai? Ada 6 minimal. 1, ditandai rupiah itu akan kuat. Uang banyak. Rupiah itu kuat. Setahun kemudian diinvestasikan. Rupiah kuat, berarti cadangan devisa kita kuat. Kalau cadangan devisa kita kuat, dolar bisa dikendalikan. Rupiah kuat, dolar bisa dikendalikan, Pak D. Harga barang stabil dan cenderung turun. Benar Pak Budi ya. 1, 2, 3 terpenuhi. Yang keempat, uang banyak di bank, PT banyak di bank. Berarti likuiditas bank tinggi. Suku bunga Bank Indonesia pasti akan turun. Pada akhirnya yang keenam, 1, 2, 3, 4, 5 terpenuhi. Yang keenam, insya Allah, atas izin Allah nih, saya akan cuma menyampaikan. Kalau tidak mau nerima, tidak jadi. Kalau izin Allah, mau nerima, kita jalankan. Insya Allah, masyarakat punya uang, punya PT. Masyarakat punya PT, pemerintah pegang anggaran. 2.500 triliun banyaknya negara punya PT. Iya kan? Masyarakat sejahtera. Rakyat sejahtera, bangsa kuat, negara maju. Les pandape, Pak Budi. Insya Allah. Amin. Amin. Les pandape, Pak Desa. Insyaallah. Itulah, demikianlah pemirsa yang Baik. terhormat. Kalau Terima kasih, salah, Pak tolong John. diluruskan. Terima kasih banyak Pak John atas Sama-sama. masukannya. Ya. Pak Ade, ada tambahan? Ya, barangkali itu kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk barangkali mencoba untuk membangun suatu inisiatif, barangkali ide yang disampaikan oleh Pak Jonalton tadi itu perlu kita coba, karena kalau kita tidak kita coba dulu, barangkali tidak tahu kita apa hasil ke depannya. Prinsipnya 1000 tabungan, 1000 harapan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu intinya. Ya, maka Betul, itu kita mengajak pada masyarakat untuk mari kita menabung. Barangkali itu Pak Budi. Baik. Ya. Baik, kalau begitu pemirsa, kita sudah cukup lama nih, Pak Cukup John. lama. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi nanti Baik, membahas baik. di Ya. topik-topik yang lain untuk lebih mengelaborasi konsep. Untuk mahasiswa. Ini pun kita perlu bahas nanti. Siap. Untuk mahasiswa dan untuk pegawai. Baik, baik, baik. Baik pemirsa, sebelum kita tutup, rasanya saya ulang lagi tadi, tolong masukkan komennya di komen nanti untuk kita bahas, Ya. dan juga masukkan untuk kita nanti Pak John Baik. untuk sesi berikutnya. Ya. Demikianlah pemirsa, terima kasih sekali lagi Pak D, Sama-sama Pak Pak Budi. John atas Baik, kedatangannya. sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah sesi kita hari ini.
cukup menarik, walaupun cukup panjang. Insya Allah kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.